keadaan sehat walafiat, dengan keadaan yang masih pandemi, sehingga kita belum bisa bertemu secara langsung. Namun dengan kemajuan teknologi, kita masih bisa bertemu secara virtual melalui video yang Bapak buat ini. Sebelumnya kita awali belajar pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perkenalkan kali ini yang sedang di layar HP atau laptop adik-adik, yaitu saya Hasyim Effendi, akan mendampingi mengajar adik-adik semua pada kelas mapel matematika. Oke, langsung perkenalannya ya, nanti dilanjut secara langsung biar tidak membuang waktu-waktu lama. Oke, bab pertama untuk adik-adik kelas 10 ya, yaitu eksponen, akar, dan logaritma. Ini ada 3 subbab, yaitu eksponen, akar, logaritma. Sepertinya ada 2 kata yang belum biasa terdengar, eksponen dan logaritma. Eksponen sendiri sebetulnya sudah adik-adik dapatkan di SMP ya, kelas 8 ya, kelas 9. Eksponen sendiri adalah kata lain dari perpangkatan ya, yaitu ada lagi akar dan logaritma yang baru. Nanti kita pelajari pada bab pertama kelas 10. Nanti yang kita pelajari untuk pertemuan pertama ini yaitu tujuan pembelajaran tentang perpangkatan eksponen, sifat-sifatnya, contoh soal, dan di akhir nanti Bapak beri kuis untuk menangkap pemahaman adik-adik semua. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran pada kali ini ya, yang pertama adik-adik atau anak-anak dengan mengamati sifat eksponen, siswa dapat menyederhanakan dan menyelesaikan bilangan eksponen dengan baik ya, itu. Jadi kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, dengan mengamati sifat-sifat akar, siswa dapat menyederhanakan dan menyelesaikan bentuk akar dengan baik. Selanjutnya, dengan mengamati sifat-sifat logaritma, ada sifatnya logaritma, siswa dapat menyelesaikan logaritma dengan baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan mendalami ya satu subbabnya, yaitu eksponen atau perpangkatan. Eksponen atau pangkat bulat positif. Ada keterangannya, jika A anggota bilangan real dan N adalah anggota bilangan positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang sebanyak N kali atau N faktor. Dulu di SMP masih ingat ya, A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor ya. A pangkat N disebut bilangan berpangkat atau eksponen. A adalah bilangan pokok ya. N adalah menyatakan adalah pangkat atau eksponen. Contoh, Bapak punya 2 kali 2 kali 2, artinya 2 pangkat 3. Berapa jawaban kira-kira 2 pangkat 3? Ya 2 kali 2, 4, 4 kali 2 adalah 8. Ya, betul. 8. Jelas ya? Mudah sekali untuk subbab pertama ini. Lanjut. Pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Untuk pangkat 0 ya, jika A anggota bilangan real dan A bukan 0, bilangan pokoknya tadi bukan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, A-nya berapapun, kalau dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Jelas ya? Contohnya 2 pangkat 0 ya 1,
Y pangkat 0 kali X pangkat 0 artinya 1 kali 1 ya 1. Kalau sekarang saya punya 2015 pangkat 0, berapa jawabannya? Ya 1. Betul sekali ya. Jadi berapapun pangkat 0 artinya berapa? 1. Sip. Betul. Lanjut, yaitu pangkat bulat negatif. Negatif. Agak kecil ya tulisannya. Jika A anggota bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku di sini A pangkat min N sama dengan seper A pangkat N. Saya lebih jelas, A pangkat min N sama dengan seper A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya negatif biar menjadi pangkat positif, yaitu dengan dibuat seper A pangkat N. Bisa dilihat contohnya, 2 pangkat negatif 3 sama dengan seper 2 pangkat 3. Artinya seper 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, jawabannya 8. Jelas ya? Kalau yang kode B, contoh B, setengah pangkat negatif 5, maka di situ ada dibuat positif pangkatnya seper min setengah pangkat 5. Dijabarkan, dikalikan manual, artinya 1 per, di sini akhirnya 1 per 1 min seper 32. Nah, ini kok jadi min 32, Pak? Karena 1 per 1 bagi, masih ingat sifatnya, bagi min seper 32. Kalau pembagian kan nggak bisa dikerjakan, dibalik ya. Maka yang belakang dibalik, yang ini dibalik, jadinya min 32. Nah, dulu masih kelas 9, masih ingat ya. Syarat-syaratnya itu pembagian pecahan. Karena kalau pembagian pecahan nggak bisa dioperasikan, harus jadi perkalian, harus balik yang belakang, pembaginya belakang. Jelas ya? Oke. Kita lanjut dari sini, sangat jelas sekali Masian, karena ini masih mengulang ya materi-materi kelas 9. Terus kita lanjut di contoh soal. Coba kalian kerjakan, kalian pause video Bapak ini, kalian kerjakan 3 soal ini. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Yang pertama 3 pangkat 4, berapa hasilnya? Yang kedua 2020 pangkat 0, berapa hasilnya? Yang ketiga 2 pangkat negatif 6, berapa hasilnya? Bapak tunggu 5 menit. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah jawab? Kita bahas bersama-sama ya untuk contoh soalnya. Nomor 1, 3 pangkat 4 berapa? Ya, dijabarkan dulu menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Ya. Siapa yang jawabannya udah betul? Angkat tangan. Ya. Oke, bentar. Lanjut. Nomor 2, 2020 pangkat 0. Ya, itu siapa di belakang jawabnya? Betul, 1. Betul, 1 ya. Kenapa kok 1? Karena berapapun ya bilangannya kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 meskipun 2020. Ya, sip. Selanjutnya nomor 3,
2 pangkat negatif 6. Kalau pangkat negatif itu belum bisa diselesaikan, harus dibuat ke pangkat positif. Jadi berapa? Ya betul, 1/2 pangkat min 6. Karena negatif jadikan positif. Maka 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. 2-nya hasilnya adalah 64. Betul. Hasilnya adalah 2 pangkat negatif 6 adalah 1/64. Betul semua? Sip, pinter. Dari 3 contoh ini ada pertanyaan? Kalau ada silakan di komen di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Oke, lanjut. Sekarang mohon perhatian semuanya. Sifat-sifat eksponen. Bagi yang kemarin belum sempat mencatat, silakan dicatat. Ini adalah kunci dari bab kali ini, karena pengembangan dari sifat-sifat eksponen atau perpangkatan ini sangat banyak sekali. Kalau kalian tidak menguasai sifat-sifatnya ini, kalian akan kesulitan untuk subbab selanjutnya. Itu ya. Jika A, B anggota bilangan real dan P, Q anggota bilangan bulat, maka berlaku, nah P, Q ini bisa diganti MN, bisa ya yang lain. Kalau yang di bawah ini adalah P dan Q, ya bisa dipahami. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi kalau ada bilangan pokok sama dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Betul. Ini sifat yang pertama. Jadi kalau ada bilangan pokok yang sama, pangkat yang berbeda dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Yang B, pangkatnya berbeda, bilangan pokoknya sama, maka kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Dengan catatan, A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, A tidak boleh sama dengan 0. Yang ke C tadi seperti sifat tadi, A pangkat negatif P sama dengan 1/A pangkat P, sama dengan A tidak sama dengan 0. Kayak tadi ya yang pangkat negatif. Yang D, A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Bilangan perpangkatan eksponen dieksponenkan lagi, dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah bilangan pangkatnya dikalikan. Bilangan pangkatnya dikalikan, bilangan pokoknya sama. A kali B pangkat P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Bisa dijabarkan. A pangkat P kali B pangkat P. Yang selanjutnya A per B pangkat P sama dengan A pangkat P. B pangkat P dengan B sama dengan B tidak sama dengan 0. Ini harus dicatat ya. Ini harus di luar kepala, harus memahami, karena dulu juga sudah, masih ingat, masih SMP kelas 9 di semester 1 dulu. Ini dikembangkan lagi di SMK. Dah dicatat. Oke, kita bisa lanjut di contoh soal. Sederhanakan bentuk pangkat. Kalau kalimat sederhanakan berarti tidak perlu dijawab nilainya, cukup sederhanakan. Kalau tadi soal di awal contohnya diselesaikan, sederhanakan saja. Oke, Bapak tunggu 10 menit untuk mengerjakan 5 soal contoh ini. Ini bisa dilihat dari sifat-sifat yang slide sebelumnya tadi. Oke, 10 menit sudah berlalu. Bagaimana hasilnya? Ada permasalahan? Gampang kan semua? Semua ada di sifat-sifat eksponen atau pangkat sebelumnya. Mungkin ada yang bisa nomor 1? Ya, kita bahas bersama-sama dari nomor 1. P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu P semua, pangkatnya berbeda. Kalau perkalian, maka pangkatnya diapakan? Betul,
ditambah. Berarti tinggal P pangkat 5 tambah 10 tambah 4. Sehingga P pangkat 19. Betul? Gampang sekali. Ini adalah P pangkat 19. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjut yang 2. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Tadi ada sifat pangkat dipangkat lagi, maka pangkatnya diapakan? Betul, dikali 2 kali 4. Maka hasilnya adalah X pangkat 8. 2 kali 4 pangkatnya X8. Jelas? Saya betul ya? 612. Oke. Selanjutnya 3, 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 3. Kalau pembagian pangkatnya diapakan? Ya, dikurangi. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6 kurangi 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Karena ini sederhana, maka nggak perlu ditentukan hasilnya, nilainya. 2 pangkat 3 berapa, Pak? Nggak usah. Karena cukup disederhanakan, bentuknya tetap perpangkatan. 2 pangkat 3. Ada pertanyaan? Jelas ya? Selanjutnya, nomor 4, 3 X pangkat 2, Y pangkatkan 2. Di sini 3 bilangan bulat juga ikut dipangkatkan. Ya, juga ikut dipangkatkan. 3 pangkat 2 berapa, anak-anak? 9, betul. 9. Terus X pangkat 2 pangkat 2 berarti X pangkat 4. Kan dikali kan 2 kali 2. Y pangkat 2. Di situ ada Y pangkat 1 pangkatkan 2. Jadi 1 kali 2 Y pangkat 2. Hasilnya adalah 9X pangkat 4 Y pangkat 2. Oke. Ini nomor 5 ini mungkin banyak yang masih bingung. Saya jelaskan satu persatu. Kalau seperti ini, maka selesaikan dulu yang di dalam kurung. Selesaikan dulu. Ingat, operasi ini untuk eksponen itu berlaku jika bilangan pokok yang sama. Di situ ada berapa bilangan pokok? Ada 2, A sama B. Maka A pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Hasilnya adalah dikurangi ya, A pangkat 2. B pangkat 5 bagi B pangkat 2. Artinya B pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2. Hasilnya adalah A pangkat 2 pangkat 2 lagi, A pangkat 4. B pangkat 3 pangkat 2, B pangkat 6. Siapa yang benar? Ya. Sip. Dari 5 contoh ini ada pertanyaan? Jika ada silahkan komen di Classroom masing-masing di bawah. Ya. Kita lanjut. Kalau sudah, itu adalah subbab pertama kita pada pertemuan ini. Selanjutnya untuk menilai kalian sudah jelas atau paham penjelasan saya, silahkan tulis dulu materinya ya. Di buku tulis kalian siapkan buku matematika untuk SMK ya. Selanjutnya ditulis materi dan contoh-contoh soal, dan tidak lupa ada kuis. Kuis silahkan di screenshot boleh, dicatat dulu, di pause dulu boleh videonya. Tulis kuisnya, nanti dikerjakan, difoto, kirim ke Google Class kalian masing-masing. Bapak tunggu hari ini ya, paling tidak jam 8 malam semua sudah mengirim, biar nanti segera Bapak koreksi dan kasih nilai. Ada 5 soal. Yang pertama, tentukan nilai dari 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Jelas ya?
Oke, itu dari Bapak untuk hari ini pertemuan pertama penjelasannya. Semoga bisa memahami materi yang Bapak berikan. Semoga belajar kalian lebih menyenangkan. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, kalau ada yang tanyakan bisa komen di bawah classroom kalian, bisa teman-teman juga bisa menyimak dan bisa saya jelaskan lebih lanjut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.